Banyak orang yang hari ini berbicara tentang fikih, tapi jujur aja nih ya teman-teman, nggak sedikit orang yang sebenarnya nggak paham apa itu fikih. Sebagian orang mengira fikih hanyalah daftar halal dan haram, hitam dan putih, boleh atau enggak. Sebagian lagi mengira fikih itu hanyalah aturan yang kaku, yang membuat hidup mereka terasa sempit dan penuh dengan larangan. Kalau ini yang tertanam di pikiran kita, maka wajar aja teman-teman kalau agama terasa berat. Jadi, mari kita luruskan pelan-pelan. Secara sederhana, fikih adalah usaha manusia untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, usaha manusia. Artinya, fikih itu bukan wahyu. Fikih juga bukan Al-Quran, dan fikih bukan hadis itu sendiri, teman-teman. Fikih adalah hasil dari pemahamannya para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu, kaidah, dan konteks zamannya. Kenapa ini penting? Karena ketika kita menyamakan fikih dengan wahyu yang mutlak, maka kita akan sulit menerima perbedaan, teman-teman. Padahal para ulama sejak awal sangat sadar bahwa pemahaman mereka bisa benar dan bisa salah. Makanya Imam Syafi'i itu pernah berkata, "Pendapatku benar tapi mungkin salah, pendapat orang lain salah tapi mungkin benar." Ini bukan keraguan teman-teman, ini adalah kerendahan hati secara ilmiah. Masalahnya, hari ini fikih sering dipakai bukan sebagai alat untuk memahami teman-teman, tetapi sebagai alat untuk menyerang. Sedikit berbeda pendapat langsung dicap menyimpang. Tidak sama dengan kelompoknya langsung dicurigai. Artinya apa? Agama yang seharusnya menenangkan akal justru malah melelahkan pikiran. Padahal kalau kita buka kitab-kitab fikih klasik, kita akan melihat sesuatu yang menarik, teman-teman. Ulama tidak pernah memulai kalimat dengan ini haram atau halal. Mereka memulai dengan pertanyaan, apa kondisi orangnya, apa kebutuhannya, apa kesulitannya, apa dampaknya kalau dipaksakan. Karena ilmu fikih itu lahir untuk manusia nyata, teman-teman, bukan manusia ideal di atas kertas. Inilah sebabnya kenapa di dalam ilmu fikih itu kita mengenal rukhsah dan azimah, darurat dan kebutuhan, maslahat dan mudarat, kemampuan dan keterbatasan. Kalau semuanya itu disamaratakan, ini bukan fikih namanya teman-teman, itu pemaksaan. Namun, perlu diperhatikan, meluruskan fikih bukan berarti mempermudah agama sembarangan ya teman-teman. Ada orang yang ketika mendengar fikih itu fleksibel, langsung menjadikannya alasan untuk mengikuti hawa nafsu. Ini juga keliru teman-teman. Karena fikih bukan untuk mengikuti keinginan, tetapi untuk menimbang dengan tanggung jawab. Maka di segmen masail ini kita tidak akan tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan. Kita akan belajar menimbang sebelum memutuskan. Menimbang dalil, menimbang realitas, dan menimbang kemampuan diri itu sendiri. Bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk mencari ketaatan yang mungkin untuk dilakukan. Kalau kita menimbang hasilnya berat, ya kita terima dengan sabar. Kalau setelah menimbang ada keringanan, tentunya kita terima dengan rasa syukur. Karena inilah adab berfikih yang sering hilang. Dan di titik ini, saya ingin menyampaikan dengan jujur, kalau kamu ingin fikih yang isinya hanya menyalahkan orang lain, mungkin segmen ini nggak cocok teman-teman. Tapi kalau kamu ingin belajar ilmu fikih yang membantu kamu untuk menjadi yang lebih taat di kehidupan nyata, insya Allah kita bisa belajar bersama. Ingat teman-teman, ilmu fikih itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk menuntun kita agar menjadi yang lebih taat.
Wallahu a'lam.